warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, baik. Untuk hari ini sebelum kita mulai kelasnya, jadi ada baiknya ketua kelas tolong diberikan doa dulu ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Pertama itu ada Neva Galing. Oke. Selanjutnya ada Dian, Akma Linda, Andini, Anissa, Cornelia. Mana Cornelia? Oke. Indah Nur Alifa, ya. Elva Shiva, Elsia, Sakit. Ada suratnya? Pacarin Agung, Felisa Oki, Felisa Putri Ningtyas, mana? Gregorius Ivan, Kaila Aziza, Keisha Feiruz, Kezia Natalia Putri, Hansa Nabila, Laki Adrian, Tira Suci, Anessa Yuda, Makaila, Nadia Salma, mana Nadia? Nashira, Sakit, Nashwa Fitria, Kirani Prima Yuanita, Rifa Nur Aini, Rindu Dwi Andani, Salsabila, Sakit, Sofi Nur Fatin, ya, Sofia Khairunisa, Titis Desi, Jenny Rusni Ningru, Zahra Aulia, Zulfa Nafisa, Zumratun Dahlia Febiana. Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, kita itu ada kesepakatan kelas. Jadi ini mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita itu yang pertama itu pengumpulan handphone. Jadi setiap siswa itu harus mengumpulkan handphone kepada guru sebelum pelajaran
Kemudian kaki diletakkan rata di lantai. Nah, yang angkat kakinya diletakkan rata di lantai. Lalu tangan berada pada posisi nyaman di atas keyboard dan mouse. Oke. Nah, jadi diusahakan sepanjang pembelajaran nanti kalian punggungnya ditegakkan dan juga muka kalian itu, wajah kalian itu jangan terlalu dekat dengan layar, ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari penggunaan fitur insert, gambar, dan table pada Microsoft Word. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang table kan? Ada yang ingat bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word? Ya, benar, di insert ya. Kita bisa pilih insert, kemudian pilih table. Nah, kalau menyisipkan gambar, gimana coba? Klik insert, kemudian picture. Ya, benar ya. Jadi sudah pada paham. Jadi kita hari ini melanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami fungsi fitur insert gambar dan tabel di Microsoft Word. Kemudian nanti kalian juga akan mengaplikasikan fitur insert gambar dan tabel di Microsoft Word. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berpikir sejenak ya. Biar kebetulan masih pagi, jadi kita mari berpikir sejenak. Ini yang pertama itu, mengapa sih kita menurut kalian itu kita perlu menggunakan gambar dan tabel dalam sebuah laporan? Ada yang mau menjawab? Kenapa sih kita perlu pakai gambar dan tabel dalam ini sebuah laporan? Oke, silakan. Agar laporan lebih jelas. Agar laporan lebih jelas. Oke, boleh. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Kan sudah data, terus kalau dikasih gambar itu yang baca lebih menarik. Ya, boleh, benar ya. Lagi, ada lagi? Tidak ada? Jadi yang kawan kalian sebutkan tadi sudah benar ya. Yaitu untuk memperjelas data yang biar nanti pembacanya itu pas membaca lebih datanya itu lebih menarik. Misalnya data yang kita baca biasanya membosankan, dengan adanya gambar dan tabel lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Oke, selanjutnya, bisakah kalian memberikan contoh situasi di mana penggunaan tabel lebih efektif daripada teks biasa dalam menyajikan informasi? Oke, siapa yang menjawab? Ada? Kita baca kembali. Bisakah kalian memberikan contoh situasi di mana penggunaan tabel lebih efektif daripada teks biasa dalam menyajikan informasi? Ada yang pernah nggak sehari-hari itu? Di mana kalian merasa, oh ini kayaknya penggunaan gambar sama tabel kayaknya lebih efektif deh kalau enggak daripada nggak dipakai tabel sama gambar. Pernah nggak gitu? Contoh di kehidupan sehari-hari di mana kalian mendapatkan itu? Ada yang ingin menjawab? Tidak? Ya sudah, kalau tidak ini sekarang kita lihat ya contoh penggunaannya. Nah, ini di sini digambarkan pentingnya gambar dan tabel. Gambar dapat memperkuat informasi yang disampaikan, sementara tabel membantu dalam menyajikan data secara lebih sistematis dan mudah dipahami. Jadi gambar itu memperkuat informasi. Misalnya kalian ingin menceritakan apel, tapi bagi orang yang nggak pernah lihat apel, ada nggak dibayangkan dia gimana bentuk apel? Enggak kan? Jadi dengan adanya gambar, mereka mempunyai bayangan, oh ternyata apel seperti itu. Jadi kalian lebih bisa menjelaskan lebih detail tentang si apel. Apel itu ada beragam warna loh gitu. Jadi dengan ada gambar mereka ada lebih mudah memahami isi dari materinya. Nah, sedangkan tabel itu dia menyajikan data secara lebih sistematis dan mudah dipahami. Misalnya ini ada macam-macam harga apel di setiap daerah. Bisa ditulis dalam satu paragraf. Sanggup nggak baca? Sanggup aja kan kalau bisa satu paragraf. Tapi agak capek kan kalau misalnya paragrafnya itu banyak ya kan. Jadi kalau misalnya kita rangkum ke dalam satu tabel itu lebih mudah. Misalnya melihat harga apel di kota Jogja nih, kita tinggal lihat di mana kita cari di Jakarta, lihat per kilonya berapa, jadi lebih mudah, lebih sistematis karena dia tabel informasinya itu udah dirangkum ke dalam tabel. Nah, contohnya itu, ini ada gambar menu nih. Ada gambar menunya itu, ada di sampingnya ada makanan, di sampingnya ada tabel harga dan nama menunya. Terus selanjutnya juga gitu, dia gambarnya itu, menunya itu ada gambar, nama dan harga. Nah, selanjutnya itu daftar menunya itu kayak teks proklamasi gitu. Dia
berparagraf. Dari ini semua, mana yang mudah dibaca? Yang 1, 2, atau 3? Yang 1. 2 mudah nggak? Mudah kan? Kalau 3? Susah kan? Misalnya kurang menarik ya kan? Kalau yang 2 ini lebih menarik kan? Misalnya ini, ada gambar, ada tabel. Kemudian ada gambar dan penjelasan. Selanjutnya cuma teks doang, nggak ada gambar, nggak ada tabel. Jadi yang lebih mudah dan 2 ini kan? Kalau yang satunya nggak menarik ya. Maksudnya kita mau pesan makanan nih, tapi nggak ada gambarnya, kita bingung nih. Bentuknya gimana sih? Misalnya kalian ke satu daerah, belum tahu nih makanannya apa yang populer di sana. Ini pas kalian mau pesan, ini gimana sih bentuknya? Itu kan pasti bertanya ya kan? Tapi kalau ada gambar, kalian udah mengetahui, jadi bisa mempertimbangkan. Oh kayaknya ini lebih menarik, lebih enak gitu. Ya nggak sih? Bisa hari-hari gitu ya. Nah, selain contoh di sini, apa lagi? Coba siapa mau contohkan? Pemanfaatan gambar dan tabel yang membuat kalian kayaknya ini lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami. Apa? Ini contohnya kan daftar buku ya di restoran. Ada? Apa? Mana? Ya bener ya. Jadi kawan kalian bilang itu pas misalnya tugas mind map. Jadi biar nggak bosan itu tambahin gambar dan warna ya. Nggak ngebosanin ya kan. Kalau misalnya teks doang bosan, nggak enak dipandangnya gitu. Tapi kalau misalnya ada gambar, ada warnanya, jadi menarik. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, memasuki untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang insert, yang mana fitur-fiturnya itu ada tabel dan gambar. Jadi kalau misalnya kalian klik gambar, ingin memasukkan gambar ke dalam sebuah teks, kalian bisa klik menu insert, kemudian pilih picture, lalu kalian bisa pilih gambar yang tersedia di komputer kalian. Kemudian bisa langsung kalian serahkan. Ini kita sudah pelajari sebelumnya kan? Nah, ini juga ada picture format. Nah, di sini ada position. Di position ini kalian bisa juga sambil buka di laptop masing-masing lihat position yang di picture. Nah, di position ini kalian bisa mengatur letak gambarnya. Jadi kalau kalian di position bisa kalian atur letak gambarnya. Begitu juga dengan wrap text. Misalnya kalian mau bawa gambarnya ke tengah, ke samping, itu kalian bisa pilih wrap text. Nah, selanjutnya untuk tabel. Nah, di sini apabila kalian sudah membuat tabel, otomatis kan kalian ingin mendesain tabelnya sebagus mungkin kan, mungkin dilebarin, dibesarin, dikecilin, itu bisa kalian pilih di table design atau layout. Nah, kalau kalian klik layout, nanti bakalan muncul nih ada delete. Delete fungsinya untuk apa? Untuk menghapus ini tabelnya. Bisa kalian mau barisnya itu berlebihan ya, itu bisa kalian hapus pakai fitur delete ini. Kemudian, nah ini perlu ya, nanti ke depan kalian bakal berhadapan dengan ini, dengan fitur ini. Ini namanya ada insert. Insert above ini berarti maknanya kalau misalnya kalian udah ada 4 baris nih, kalian mau tambah di atasnya 2 baris lagi. Nah, kalian bisa pilih insert, fitur insert above ya. Kemudian di sampingnya ada insert below. Nah, kalau tadi ke bawah atas, kalau below apa? Ya, benar ya, bawah. Nah, kalau misalnya kalian ingin menambah tabel ke bawah, berarti pilihnya apa? Insert below, benar ya. Kemudian kalau insert left kiri. Nah, apa beda dengan insert above dan below sama insert left ini? Apa bedanya? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau misalnya di tabel itu kan ada baris dan kolom, ya kan? Kita sudah pelajari sebelumnya. Di tabel itu ada baris dan kolom. Dan
above dan below, berarti yang ditambah dan dikurangi itu apa? Baris. Ya benar, barisnya. Kan insert above, berarti above itu di atas, berarti atas itu apa? Baris. Nah kalau below baris juga, tapi di bawah. Nah kalau insert left berarti kiri. Kalau di kiri apa? Kolom. Ya benar, kolom. Berarti kalau insert left berarti dia yang ditambahkan kolom. Ataupun misalnya mau dihapus itu juga, berarti kalau yang left itu yang kolomnya. Kalau misalnya insert right, kalau yang right, ya benar, kolom sebelah kan? Kolom sebelah kanan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau penjelasannya terlalu cepat? Tidak? Sudah paham? Bisa kita lanjut? Oke. Selanjutnya ada merge and center. Nah ini agak kurang di sini, tapi ya ini merge and center sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Ada yang ingat? Merge and center. Ada yang ingat? Enggak? Oke, kita ulang lagi ya. Merge dan center itu fungsinya untuk menggabungkan dua buah sel. Tahu sel? Pernah dengar sel? Apa sel? Coba satu orang jawab, apa itu sel? Biasa kalian dengar sel di mana sih? Di mana? Di IPA ya, di biologi ya. Ya, sel-sel badan tubuh gitu ya. Sel kita manusia itu adalah terdiri dari sel-sel yang kecil ya. Itu benar, itu sel, tapi di tabel ataupun kalau misalnya kalian pelajari Excel, Word itu ada juga sel. Nah, sel itu dia gabungan dari ini, bisa potongan dari garis dan kolom akan menghasilkan kotak kecil kan. Nah nih ada dua garis yang horizontal, dua baris, kemudian dipotong oleh dua kolom yang vertikal. Maka di tengah-tengahnya jadi apa? Jadi kotak kan? Nah, kotak itu yang disebut dengan sel, ya. Jadi yang kalau misalnya di Microsoft Word atau Excel, kalau ditanya sel itu apa, jangan kalian jawab sel itu tubuh kalian, tapi sel itu adalah kotak dari irisan si baris dan kolom. Itu adalah sel. Nah, sel di sini, jadi misalnya kalian pengen buat nih, ada dua kolom. Kalian buatnya itu jenis contoh yang kita buat kemarin. Ada 3 jenis nih. Kita mau gabungin 3 jenis sel itu jadi satu. Jadi kita hilangin barisnya. Maka untuk menggabungkannya itu kita pakai merge and center. Nah, kalau split cell apa? Ada yang tahu? Dia kebalikan dari merge and center. Kalau tadi menggabungkan sel, kalau split berarti memisahkan. Kemudian ada split table, sama juga memisahkan. Apanya yang dipisah? Tabelnya. Saya ini ada 2 tabel nih, saling berdampingan. Kita mau pisah dia, mau jadi mandiri nih. Dia satu, ini satu. Kita mau pisah tabelnya, maka kita pilih split table. Oke. Kemudian di sini di cell size juga kalian bisa mengatur ukuran dari selnya, dari kotaknya itu bisa kalian atur, tingginya, lebarnya itu bisa di cell size. Nah, sebagai contoh mungkin bisa dipraktikkan ya. Kalian bisa juga sambil masing-masing dibuka filenya. Kita mulai dari desain gambar dulu ya. Ini contoh nih. Ini
Jadi kita bisa kalian simpannya di device kalian, di komputer kalian bisa pilih this device. Nah, setelah pilih this device, kalian bisa pilih di mana sih letak fotonya. Oh, misalnya ini, langsung klik insert, kemudian oke kan. Maka akan muncul gambarnya di halaman kerja kalian ya. Nah, saya ini mau ngatur nih, mau ukurannya, kalian mau mengatur ukurannya, kalian bisa klik picture format. Nah, di sini picture format ini, kalau misalnya kita nggak klik gambarnya nggak akan aktif, hilang ya kan? Tapi kalau misalnya kalian klik di gambarnya, nah dia muncul picture format ini, dia akan aktif. Jadi di sini kalian bisa mengedit, misalnya ingin membuat bingkai, kalian bisa tambahkan bingkainya. Ataupun kalian misalnya mau menghilangkan backgroundnya, kalian bisa pilih remove background. Atau position yang tadi kita bilang, kalian bisa meletakkan posisinya di tengah, di samping, ataupun di tengah-tengah tulisan. Itu bisa dipilih di position. Oke, bisa langsung dicoba ya di laptop masing-masing. Saya diperhatikan. Kemudian kalau bisa kalian lihat gambar di layar laptop itu kan di bawahnya ada ini kan, ada keterangan ya, keterangan dari gambar. Nah, kalian bisa menambahkan keterangan, misalnya ini adalah foto kenangan tahun 2028. Kalian membuat gitu ya. Jadi di bawah fotonya itu, kalian bisa langsung pilih preference. Nah, kemudian insert caption. Oke, coba langsung dipraktikkan. Di gambar yang udah kalian upload itu, kalian klik preference, kemudian insert caption. Nah, di insert caption ini kan ada figur 1. Nah, figur 1 itu maksudnya dia menghitung jumlah dari fotonya. Kalau misalnya kalian ada upload banyak-banyak foto di dalam satu dokumen itu bisa dihitung dari figur 1 itu. Tapi kalian bisa hapus kalau di labelnya ini bisa dihilangkan. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung menulis, misalnya foto kenangan. Oke, ini misalnya foto kenangan. Kemudian kalian klik OK, maka dia akan bertambah nih captionnya di bawah foto bagian. Nah, untuk mengenai menyisipkan gambar, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kita mengerti semua? Kalau tidak langsung bilang tidak ya, karena nanti kalau sudah dilanjut kita tidak mengulang lagi. Oke, kalau sudah semua berarti kita lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai tabel. Nah, coba diperhatikan di sini ada satu tabel nih. Tabel 1 yang berisi ada berapa kolom di tabel ini? Ada 4 kolom. Ya, di sini ada 4 kolom. Barisnya 5 atau 6? Benar ya, jumlah baris ada 6. Nah, dari sini kalau kita mau mengedit tabelnya, kalian bisa klik di tabel, klik di tabelnya. Nah, nanti di sini bakalan aktif nih, muncul tabel desain dan layout. Nah, kalau apabila kita mengedit, kalian bisa klik layout. Nah, di sini tadi apabila kita mau misalnya menambahkan baris di atas nomor 2 ya, di atas nomor 2 ini kita mau menambah baris baru, kalian bisa langsung klik insert apa? Kalau menambah baris baru insert apa? Di atasnya baris. Ya benar, insert ke bawah. Jadi kita bisa pilih insert bawah, maka muncul baris baru di atasnya.
Nah, ini ada case tadi. Nah, coba sekarang diambil HP-nya di depan. Kalian scan ini ya. Scan barcode yang ada di depan. Oke, silakan ambil HP-nya. Ambil HP masing-masing ya. Silakan di-scan ya di atas. Muncul PDF-nya. Yang bisa dibuka semua? Sudah. Oke, yang boleh di-scan silakan di-scan dulu. Kalau bisa kejauhan nggak bisa di-scan, bisa maju ya, maju. Didekatkan, di-scan lagi.
bertanggung jawab untuk mengelola data buku yang dijual di toko tersebut. Data ini mencakup informasi mengenai judul buku, jenis buku, pengarang, tahun terbit, dan gambar sampul buku. Tugas ini penting untuk memastikan bahwa inventaris buku dapat diakses dengan mudah dan informatif bagi pelanggan serta staf toko. Studi kasusnya, toko literasi sejati ingin mengatur data buku yang dijual dalam bentuk tabel agar lebih mudah dikelola dan diperbarui. Manajer perkantoran bertanggung jawab untuk membuat tabel ini menggunakan Microsoft Word serta menyisipkan gambar sampul buku untuk setiap entry tabel awal yang harus diisi setelah diberikan sebagai berikut. Ini contohnya ya, coba diperhatikan di layar depan ini. Nah, jadi kalian nanti buat sebuah tabel yang berisikan kolomnya nomor, judul buku, jenisnya ada 3, fiksi, non-fiksi, fiksi ilmiah, pengarang, tahun terbit, dan gambar. Ini contohnya. Saya ini ada judul Laskar Pelangi, dia kategori non-fiksi. Kemudian pengarangnya Andrea Hirata, tahun terbit 2005, dan kemudian kalian sisihkan gambarnya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai ini? Tidak? Sudah paham? Sudah? Kalau sudah, kalian langsung dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan tugasnya ini. Dan di sini yang pertama disuruh apa? Menambah tabel buku, kemudian menyisipkan gambar buku, mengorganisir dan mengedit tabel. Nah, di sini nanti ada perintah. Kalian diperintahkan untuk menambahkan 2 judul buku baru, yaitu The Hunger Games dan Bumi Manusia. Kalian bisa cari nanti di internet gambarnya dan pengarang dan tahun terbit. Nanti kalian sisipkan. Di sini aturannya di mana? Di urutan ketiga dan keempat. Nah, jadi ini diperhatikan nanti ya. Kemudian sehingga total list bukunya itu berjumlah 7 koleksi buku. Nah, sebelumnya 5, nanti totalnya itu ada 7. Kalian sisipkan yang baru lagi. Setelah disisipkan tabel yang baru, kemudian kalian simpan lembar kerjanya itu dengan format nama, nomor kelompok, misalnya kelompok 1, kemudian nama kelompoknya, nama kelompok bebas. Ini kan daftar buku ya, jadi kalian cari nama toko buku. Jadi kalian taruh ini sebagai nama kelompok. Jadi nomor, nama, toko bukunya. Itu ya format untuk filenya. Setelah itu kemudian kalian unggah di link berikut. Kalian unggah kemari nanti. Setelah buat unggah kemari, nanti biar ibu download dan dipresentasikan. Sudah paham, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini satu kelompok, satu file atau satu anak, satu file? Satu kelompok, satu file. Jadi kalian kerjasama, bisa saling diskusi. Kan ini kan berhadapan-hadapan, tapi kalian bisa bangun, tanya ke kawan, yang penting diskusi. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya, silakan. Nah, presentasinya nanti kalian bagi tidak belajar, kalian maju ke depan, presentasikan misalnya ini tabel yang udah kalian buat. Di tabel kalian itu ada buku apa aja, pengarangnya, kemudian nanti bakalan ibu tanyakan bagaimana cara kalian menyisipkan tabel itu nanti di tabel ketiga dan keempat yang sesuai dengan soal. Nah, itu kalian harus bisa menjawab ketika ditanyakan. Nanti kalau kawan kalian juga bisa bertanya, kelompok lain juga bisa bertanya ya kepada kelompok yang lain. Waktunya 4 menit, jadi kalian maksimalkan waktu 4 menit itu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak silakan langsung dikerjakan ya, bisa diskusi. Oke, bisa diskusi. Kalian bisa bagi tugas, misalnya jangan sebagian cari nama judul buku, sebagian nulis, jadi bisa dibagi kerjanya. Ibu mau lihat kerja tim kalian. Ini yang nulis dan siapa? Oke, berarti yang lain bantu cari sumbernya ya. Bisa diskusi, kalian bisa banyak ngomong. Ini ada masalah?
Waktunya 10 menit lagi ya. Jadi dibagi tugasnya, sebagian kalian cari gambar, sebagian langsung memasukkan gambarnya.
Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah habis waktunya. Langsung di-upload kerja kalian ke link yang ada di folder ini. Gambarnya nggak usah ditambah lagi, seberapa yang ada aja langsung di-upload. Yang penting tabelnya sudah sesuai. Ini langsung di-upload ke Google Drive ini ya, lewat link tadi. Ini buku ini. Ibu tunggu filenya yang masuk. Mau foto udah di ini, udah di-upload. Oke, yang lain langsung mulai di-upload ya. Yang di link di tadi. Kalau nggak bisa, kalau nggak di sini aja. Nah, kalau misalnya susah buka lagi bisa di scan di sini ya untuk ngumpulin tugasnya. Oke, scan buat begini.
Oke, ini udah masuk kelompok 3. Kelompok 2 gimana? Yang lain? Nah, oke, kelompok 3 langsung presentasi ya. Coba maju ke depan kelompok 3. Siap nggak? Apanya? Boleh perwakilan 2 orang aja. Cuma hanya perwakilan 2 orang aja. Setiap kelompok perwakilan 2 orang aja. Pertama, kita mengambil beberapa buku. Yang pertama ada buku Pulau Kopi Teras. Ini termasuk buku non-fiksi. Terus nama pengarangnya ada Henry Manangkiri. Judulnya Pulau Kopi Teras. Kayak gitu ya teman-teman bukunya. Terus yang selanjutnya ada buku cerita. Dia termasuk buku fiksi. Pengarangnya Lima S. dari tahun 2011. Gambarnya seperti Herman. Yang nomor 3 yang tadi di seluruh buku itu ada namanya buku The Hunger Games. Itu termasuk buku fiksi ilmiah, tapi sepertinya salah input. Fiksi ilmiah itu Suzanne Collins sama pengarangnya, tahun terbitnya 2008 dan bukunya seperti itu teman. Yang keempat ada yang pengarangnya Pramudia Anantathur. Tahun terbitnya 1980. Selanjutnya ada buku Aroma Rasa. Itu masuk ilmiah tuh pengarangnya dari Itali, tahun terbitnya 2012. Oke. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada ibu yang tanya. Nah, gimana cara kalian menginput baris judul baru tadi untuk Hunger Games dan buku manusia di baris ketiga dan keempat? Tadi itu yang membuat Ivan, terus kan kita juga memperhatikan. Tadi Ivan nggak sepertinya nggak pakai tabel kolom gitu, tapi dia menggambar tabelnya sendiri. Jadi menarik garis terus sampai bentuk tabel itu. Seperti itu. Berarti tidak menggunakan fitur insert above itu ataupun insert below? Tidak? Ya, jadi kayak menggambar tabelnya sendiri. Gambar secara Ya, manual. jadi menurut Ivan itu lebih cepat gitu loh. Oh, jadi mereka bisa. Tapi benar ya, kalau misal dari segi itu benar, karena dia tercapai, maksudnya dia bisa menambahkan kolom baru, baris baru di tabelnya. Namun kalau misalnya secara fiturnya kalian bisa pilih di insert above atau insert below ya. Dan ini juga benar. Jadi kalian punya beberapa cara untuk melakukannya. Oke, ada tambahan lagi dari kelompok 3? Nah, kalau tidak ada, sudah boleh. Sekian dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2. Nama saya adalah Mahesa Yuda Pranata Jati. Saya 20 dan bagi juga dan teman saya. Saya Sangka Saya berlihat dari selanjutnya saja. Sebagai Sangka absen. Nah, Pada kesempatan di pagi hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami melalui tabel yang sudah ada di depan sini. Yang pertama yaitu ada judul buku Laskar Pelangi. Judul buku Laskar Pelangi ini adalah jenis buku non fiksi. Untuk pengarangnya adalah Andrea Hirata. Untuk tahun terbitnya 2005 dan seperti ini judulnya dan gambarnya ya teman-teman bisa lihat. yang kedua adalah bercerita. Itu adalah jenis buku non fiksi dan pengarangnya itu Laila SC. Tahun terbitnya tahun 2017 dan itu ada gambarnya. Untuk yang ketiga adalah buku The Hunger Games. Jenis buku ini adalah jenis buku fiksi ilmiah. Untuk pengarangnya adalah Suzanne Collins. Terbitnya tahun 2008. Seperti itu gambar bukunya. Untuk sampulnya ya teman-teman. Dan yang keempat saya jelaskan. Dan yang keempat adalah Bumi Manusia. Jenis bukunya itu jenis fiksi dan pengarangnya itu Pramudia Ate dan tahun terbitnya di tahun 2019 dan itu gambar bukunya. Serta untuk judul buku yang kelima adalah sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Jenis buku ini adalah jenis buku non-fiksi serta pengarangnya adalah Mark Manson. Tahun terbitnya 2016 serta itu 2016 dan itu adalah sampul bukunya gambarnya seperti itu. Kita lanjut. Dan yang keenam ada Kelas Burung Walet. Itu jenis bukunya jenis fiksi. Pengarangnya itu Titik Yayube dan tahun terbitnya itu di tahun 2013 dan itu gambar bukunya. Serta untuk judul buku yang lain yaitu adalah judul buku Hujan. Judul buku ini berjenis fiksi ilmiah. Untuk pengarangnya adalah Terenie. Tahun terbitnya 2016 serta ini adalah sampulnya. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti biasanya ya. Nah, gimana cara kalian menyisipkan? Coba di halaman apa teman-teman ke 304. Nah, gimana cara kalian menyisipkan Hunger Games sama buku manusia ini? Ya, tabelnya, ininya, barisnya. Jadi kan kita mengisi dua baris baru mengenai judul ini. Nah, cara kalian gimana? Untuk cara yang kami lakukan, kami menggunakan cara yang dijelaskan oleh Bu Mai, yaitu dengan cara menggunakan insert, lalu memilih icon tabel, dan juga kami menggunakan step-step yang diajarkan oleh Bu Mai. Untuk menambahkan gambarnya, tadi kami melalui Google, internet, kami mencari gambarnya, kami download. Lalu melalui icon picture kami tambahkan gambar tersebut dan kami masukkan dalam tabel kelompok kami seperti itu. Sudah bisa. Baik, mungkin segitu saja teman-teman yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, dua kelompok yang selanjutnya, jadi untuk mengingat waktu ya, kita ada sesi selanjutnya. Jadi itu kita tampilkan di minggu depan saja ya. Nah, sekarang coba balik kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah semua. Nah, tadi kan kalian sudah membuat kelompok ya. Sudah kalian juga
juga sudah mengetahui gimana cara menginsert gambar, menginsertkan tabel, menambahkan baris dan kolom, jadi kalian juga sudah tahu cara-caranya. Nah, sekarang kita punya latihan mandiri. Tadi berkelompok, sekarang kita latihan secara mandiri. Nah, langsung diklik, kalian bisa boleh pakai HP, boleh pakai komputernya, langsung dibuka di browsernya Kahoot ya. Langsung diketik Kahoot.
selanjutnya. Ayo. Ajeng memimpin ya. Siapa yang cepat dia ya. Lebih tinggi skornya. Oke, hitung mundur. 25 detik lagi. Jawab masing-masing. Ini mengetes pengetahuan kalian. Satu orang lagi, ayo siapa ini? 8 detik lagi. Oke. Jawaban yang benarnya adalah Dexter. Sekarang Kezia yang memimpin. Jadi kecepatan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi skor kalian. Ya, ayo lagi. Nah, itu yang dipelajari tadi, ayo. Word cell yang dipelajari tadi. Ayo cepat. Ayo. Itu yang tadi kita pelajari pas diskusi kelompok ya. Ini hampir jadi topik utama, jadi kalian harus benar ini. Yang benarnya adalah menggabungkan beberapa sel. Ini next. Kayla yang memimpin. Perhatikan soal. Menambahkan gambar. Jawaban yang benar adalah click insert clean picture. Oke, Alpha. Soal kelima nih. Ayo. Opsi yang digunakan untuk menambahkan baris baru. Ingat ya, baris bukan kolom. Ayo 5 orang lagi. Ya, jadi yang tadi adalah insert skor. Tahu dulu. Teresa. Oke, lanjut. Oke, jawaban yang benar adalah blood cell. Oke. Alpha kembali. Oke. Ini soal kedua terakhir. Nah, split cell. Dari gambar di bawah ini apa fungsi dari split
disisipkan di Microsoft. Nah, ini yang caption tadi, caption digambar. Ayo diingatkan lagi ya. Kita pakai gambar. Oke, yang benarnya adalah klik gambar, pilih insert caption dan reference. Oke. Kita lihat siapa yang menangnya. Peringkat 3 ada Elva. Peringkat 2 ada Irani. Dan peringkat 1 Desya. Tenang. Oke. Sekian ya untuk penilaian hari ini. Yang belum naik podium mungkin ada kesempatan di kedepannya, mungkin kita coba lagi. Oke. Nah, ini yang dilihat itu bukan hanya kecepatan tapi juga kecepatan dan kebenaran jawabannya. Nah, jadi untuk hari ini apa yang sudah dipelajari? Apa saja tadi yang sudah dipelajari itu hari ini? Insert tabel, apa lagi? Menambahkan gambar. Nah, kalau di insert tabel apa yang untuk menambahkan baris apa? Kita pilih apa? Insert box, insert below. Kalau bisa kolom apa? Insert right dan insert left. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mungkin untuk kedepannya kalian coba lagi di rumah, dipelajari lagi agar bisa kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Nah, jadi mungkin untuk hari ini sekian ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak. Tidak ada. Sudah paham ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup, ada baiknya dulu kita baca doa. Tolong ketua kelasnya diisi doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.